di abstrak, cukup abstrak aja kita baca, nanti itu sudah mewakili isi penelitian. Kita bisa dapat apa aja kira-kira gambaran besar dari isi penelitian ini. Bagi adik-adik yang pemula, ini juga saya akan semudah mungkin menjelaskan. Jadi abstrak di sini yang pertama kita lihat kalimat pertama, the study investigate EFL teachers perception. Jadi di sini variabelnya ada dua yang digali, ada dua data, yaitu perception, persepsi pandangan, pemikiran, dan juga their sources of knowledge, jadi sumber pengajarannya. Jadi dua data ini yang digali di sini, yang dianalisis, diteliti ada dua. Kemudian di mana diadakan penelitiannya? Di sini ada at the secondary school level, jadi SMP. SMP. Jadi populasi subjek penelitian itu di SMP. Di sini nanti muncul pertanyaan berapa orang yang diteliti, berapa kelas, atau berapa sekolah. Nah, ini paling tidak ada gambaran bagi adik-adik nanti yang mau meneliti pendidikan. Kalimat di baris berikutnya, to fulfill this purpose. Nah, di sini kita lihat tujuan penelitiannya. Untuk mencapai tujuannya, datanya kira-kira apa yang digunakan. Explanatory research design. Jadi penelitiannya ini explanatory, ya, kayak deskriptif lah. Kemudian mixed data analysis. Jadi ada dua data yang dianalisis di sini. Jelas pasti kuanti dan kuali. The study involves 36 English teachers. Nah, subjeknya di sini atau populasinya itu 36 guru. Jadi bukan siswa yang dia teliti, yang mewakili 3 SMP, 3 secondary schools. Jadi ada 3 sekolah yang dia teliti. Jadi skalanya lumayan besar, bukan satu sekolah. The data was collected from the participant teacher to a questionnaire. Jadi alat yang digunakan untuk meneliti, alat mengumpulkan data di sini adalah angket, questionnaire, dan semi-structured interview, wawancara juga. Jadi kuantitatif dia pakai questionnaire, interview dia gunakan untuk menggali kualitatif. Perceptionnya ini bisa pakai kuanti, sedangkan source, sumber bahan ajarnya itu bisa pakai wawancara. Jadi gurunya ditanya. Kalimat berikutnya the finding show. Jadi penemuannya, hasil penelitiannya apa? Otomatis karena di sini dua data yang digali, dua data ini hasilnya apa? Jadi pertama, participants perspektif. Jadi pandangan atau pemikiran dari gurunya yang diteliti. Katanya vocabulary is center of two language. Jadi kosakata ini adalah pusat dari bahasa. It is important to language, penting bagi pembelajar bahasa Inggris atau bahasa dalam pembelajaran bahasa mereka. Itu pandangan mereka, intinya, conclusionnya, kesimpulannya. Jadi this talk was affirmed. Jadi ini juga diyakinkan, dikonfirmasi sama partisipan yang lain dalam data kuantitatif dan kualitatif di dalam studi ini. Kemudian data kedua yang terkait source of knowledge dalam pengajaran bahasa Inggris, guru-guru menyatakan itu banyak sumbernya. Pertama, teaching experience, pengalaman mengajar. Kedua, disciplinary background, kefokusan mereka itu background studinya apa, alumni apa. Kemudian apprentice of observation, magangnya di mana, dia pernah mengajar apa gitu. Jadi, nah yang terakhir di sini di discussion. Jadi ada saran dari penelitian ini untuk penelitian lanjutan. Kalau bisa dilakukan penelitian yaitu to improve vocabulary instruction. Jadi pengajaran bahasa Inggrisnya lebih ditingkatkan in secondary school. Jadi rekomendasi di sini otomatis ada fenomena bahwa di lapangan vocabulary instruction ini perlu ditingkatkan. Mungkin skill gurunya atau banyak media yang bisa digunakan untuk lebih membantu guru dalam pengajaran. Jadi ini sedikit gambaran kita dalam membedah satu abstrak dari sebuah jurnal. Jadi kalau kita memakai 3 sampai 10 misalnya penelitian di jurusan yang kita pegang, misalnya kalian jurusan hukum atau pendidikan, jadi cara membedahnya seperti ini. Jadi kita ada gambaran, kalau data kuanti dia pakai apa, kuali pakai apa, analisisnya juga diuji pakai apa, target data, target sampel, siapa yang mau digali, diteliti, berapa banyak orang, paling tidak ada acuan di sini. Ternyata sekitar 30-an lebih atau 40-an. Jadi dari banyak jurnal itu kita bisa ada guides, ada tuntunan dalam menyusun penelitian kita. Jadi penelitian itu nggak susah banget asalkan kita membaca beberapa penelitian sebelumnya. Jadi sampai jumpa di bedah artikel berikutnya.